pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita telah diberikan kesempatan sehingga kita bisa berhadir dalam acara seminar dari saudari Linda. Selalu sering salam tak lupa kita haturkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sunan acara seminar proposal pada hari ini dengan judul peran orang tua dalam penanaman kedisiplinan sholat wajib pada anak di Desa Kambitin RT 1 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong oleh saudari Linda Haryati dari program studi pendidikan agama Islam. Akan segera kita mulai. Yang pertama pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya presentasi proposal oleh penyaji atau pemaparan singkat. Kami beri waktu 15 menit kepada saudari Linda Haryati, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memaparkan hasil dari proposal saya yang berjudul peran orang tua dalam penanaman kedisiplinan sholat wajib pada anak di Desa Kambitin RT 1 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. Langsung saja kita ke latar belakang. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan adalah usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam membimbing atau memimpin anak ke arah kedewasaan. Nah, jadi penting untuk orang tua dalam mendidik anaknya di dalam keluarga. Lalu ada peran orang tua. Nah, di sini ada seorang ayah, karena ayah ini berperan adalah sebuah figur di dalam keluarga yang mana menjadi pemimpin dalam keluarga. Selanjutnya ada seorang ibu, yang mana seorang ibu ini lebih banyak berperan daripada seorang ayah, karena seorang ibu dari mengandung, melahirkan hingga menyusui. Nah, jadi kedua orang tua ini aktif dalam memberikan bimbingan mengenai pembinaan ibadah salat pada anak, sehingga anak tersebut menjadi disiplin terutama dalam melaksanakan salat wajib. Nah, lalu ada anak. Nah, jadi anak ini adalah amanah dari Sang Pencipta. Amanah ini harus dipertanggungjawabkan kelak di akhirat, yang mana baik buruknya seorang anak itu tergantung dari bagaimana orang tuanya membimbing. Nah, maka dari itu hendaklah setiap orang tua bertanggung jawab atas titipan Allah tersebut. Lalu menanamkan kedisiplinan sholat pada anak. Di sini saya cuma memuat 3 poin. Yang pertama, menanamkan ketauhidan sejak dini. Kenapa? Karena kan jika kita mengajarkan kepada anak sejak dini lebih mudah diajarkannya. Lalu yang kedua, membangun keyakinan pada diri anak, di mana kita bisa menjelaskan
dapat dijadikan informasi dan proses penanaman kedisiplinan sholat pada anak. Nah, jadi keterbatasan penelitian, saya memfokuskan pada peran orang tua dan kedisiplinan sholat wajib, yang mana hanya satu dari banyaknya ibadah sholat lain yang juga mempunyai banyak nilai-nilai positifnya. Lalu di sini ada metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Di sini saya memilih melakukan pendekatan kualitatif, yang mana data yang dikumpulkan adalah kata-kata, gambar, dan bukan angka. Nah, jadi ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci tentang peran orang tua. Lalu ada sumber data. Nah, jadi sumber data utama atau primer hasil wawancara kepada orang tua dan anak. Lalu ada sumber data sekunder, yaitu data yang tertulis dan dokumen yang diperlukan. Lalu ada prosedur pengumpulan data. Di sini saya menggunakan metode wawancara, yaitu ada dua, ada yang terstruktur dan tidak terstruktur. Yang pertama yaitu yang terstruktur. Nah, jadi di sini menggunakan wawancara yang sudah direncanakan sejak awal. Nah, dan yang tidak terstruktur yaitu yang selain yang direncanakan dari awal. Lalu ada observasi, yaitu mengamati secara langsung, artinya terjun ke lapangan. Lalu ada dokumentasi. Nah, sini bisa berupa foto atau merekam suara. Selain foto, kita juga bisa menggunakan perekam suara, di mana kalau kita hanya menggunakan catatan saja, kita bisa lupa. Jadi bisa menggunakan perekam suara agar kita nantinya bisa mengetahui kembali apa yang sudah wawancarai tadi. Lalu analisis data. Sini ada reduksi data, lalu penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan. Nah, itu saja pemaparan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada penyaji yang telah menyajikan atau mempresentasikan proposal skripsinya. Selanjutnya saya persilahkan kepada dua penanggap utama untuk menanggapi dari hasil presentasi penyaji tadi. Yang pertama, penanggap utama pertama yaitu kepada Saudari Marwanti. Silakan. Judul tersebut. Dan yang kedua dari Maulinda, apa alasan saudari memilih lokasinya? Nah, ya, dipersilakan untuk menyaji untuk menanggapi. Yang pertama yaitu alasan saya memilih judul tersebut karena dengan melihat secara langsung dan melakukan penelitian secara langsung bahwa di sana banyak anak-anak yang sudah melakukan disiplin sholat. Nah, di mana mereka sebelum ajar juga mereka segera bergegas menuju melanggar. Kenapa?
misalnya ada, apakah orang tua itu menggunakan metode pembiasaan, contohnya misalnya melakukan sholat ibadah lima waktu, misalnya orang tuanya sholat berjamaah ke langgar tersebut, apakah juga menggunakan metode nasihat, misalnya kalau tidak sholat maka akan mendapat dosa, apakah seperti itu dari orang tuanya, apakah juga menggunakan metode reward, misalnya kalau sholat misalnya dapat hadiah gitu, atau ada inisiatif dari si anak tersebut. Nah, jadi kan peneliti sangat penasaran ada apa sebenarnya anak tersebut rutin melakukan ibadah sholat lima waktu, dikarenakan memang tidak semuanya melaksanakan ibadah sholat waktu di sana itu anak-anaknya. Memang misalnya hanya itu aja orangnya, misalnya orangnya berlima, jadi berlima itu ada yang rutin melakukan ibadah lima waktu ke langgar tersebut. Nah, jadi peneliti ingin meneliti lebih lanjut ke depannya. Mungkin itu saja dari saya. Ya, terima kasih pada penyaji yang telah menanggapi. Mungkin ada lagi yang ingin ditanggapi, mungkin dari penanggap umum, karena cuma ada satu. Saudari Sari Ulfa mau menanggapi? Oh ya, silahkan. Jadi di sini tadi udah lihat judulnya tentang peran orang tua dalam penanaman kedisiplinan sholat wajib pada anak di desa Kamitin RT 1 Kecamatan Tanjung. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apa saja permasalahannya sehingga Anda mengangkat tentang judul ini? Ya, terima kasih kepada penanggap umum. Mungkin belum terbaca mungkinnya di penyajian Anda tadi, belum terbaca atau belum terlihat permasalahannya. Nah, jadi ini sebenarnya apa permasalahan sehingga Anda mengangkat judul ini? Ya, terima kasih. Tadi sudah saya paparkan bahwa saya memuat dua rumusan masalah, yaitu yang pertama permasalahan yang saya anggap bagaimana peran orang tua dalam penanaman kedisiplinan sholat wajib pada anak di desa Kamitin RT 1 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. Lalu yang kedua, apa sih faktor yang mendukung orang tua dalam penanaman kedisiplinan sholat wajib tersebut pada anak di desa Kamitin RT 1 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. Mungkin itu saja. Mungkin ya bisa saya luruskan, mungkin menurut penanggap umum sebelum Anda membuat rumusan masalah ini, yang dari observasi awal yang Anda lihat, ada permasalahan apa ini di Kambitin sehingga ada apa sih dengan disiplin sholat anak-anak di desa ini seperti apa? Mungkin seperti itu ya. Ya, karena kan anak-anak di desa tersebut sudah rutin melakukan. Dan yang jadi masalah bagi saya, mengapa orangnya cuma itu aja yang rajin sholat gitu. Jadi saya penasaran apakah dari dorongan orang tua atau inisiatif sendiri dari anak, karena kan di sana pekerjaan orang tuanya berbagai macam. Contohnya saja misalnya ada yang perawat di sana, kan biasanya perawat itu dari pagi bisa sampai ke malam, anaknya ditinggal di rumah. Nah, jadi kan kalau orang tuanya bekerja, otomatis anaknya ditinggal, lalu anaknya ini di sana ketika waktu azan sudah tiba, anaknya segera menuju ke langgar tersebut. Seperti itu. Berarti yang dilihat di Anda sini Cara penanaman
Bagaimana penanggap umum? Berarti di situ tuh peran orang tuanya kurang berarti. Kan Ya, kan silakan. di sana itu selain peran orang tua dari pekerjaannya kan bervariasi. Nah, ada memang ada yang di rumah aja ada, terus ada juga yang sibuk bekerja. Nah kan berbeda-beda. Jadi kan saya ingin menyimpulkan bagaimana cara orang tua itu dalam membimbing anaknya untuk bisa rutin sholat seperti itu. Karena kan orang tuanya mungkin tidak sholat, mungkin ya kemungkinan anaknya sholat. Nah kan bisa dilakukan penelitian lebih lanjut seperti itu. Mungkin ini penyaji melihat di sholat berjamaah ya, karena melihatnya di masjid dan musola aja, sedangkan mungkin ya ini yang jadi bertanya-tanya di sini kan kedisiplinan sholat wajib, belum tentu dia sholatnya di rumah. Nah mungkin itu dari yang saya tangkap dari penanggap umum. Nah kan karena itu kan bisa jadi indikator, iya dia kelihatan tidak sholat di langgar atau masjid, tapi dia anak itu sholat, tapi sholat di rumah kan kita tidak tahu kalau dia sholat di rumah. Nah mungkin seperti itu. Mungkin saya rasa cukup ya dari penanggap umum. Sekarang kita buka sesi untuk ketua sidang kepada Bapak Muhammad Husni, STHI MPD, dipersilakan. Oke, terima kasih Ibu Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Linda udah masuk ke tahap ini ya. Sama dengan pertanyaan dari penanggap umum tadi, saya masih meminta penegasan ya, biar yang pertama biar tidak bias, karena lokasi ini adalah lokasi daerah Anda sendiri ya, biar tidak bias itu. Dan juga saya minta ditegaskan kembali masalahnya ini di mananya, biar lokasinya tidak pindah, masalah yang diteliti pun tidak diganti. Itu yang pengen saya minta ditegaskan kembali. Kalau di Medpen dulu ya, saya masih ingat dengan istilah cobalah kalian dilebay-lebaykan apa yang menjadi masalah itu, biar masalah itu memang urgent untuk diteliti gitu. Silakan deh. Ya, di sini saya memfokuskan kepada peran orang tua, lalu kedisiplinan sholatnya, dan bagaimana cara orang tua tadi menanamkan sholat itu. Oke, itu kan yang akan digarap ya. Sekarang sebelum menggarap itu kan otomatis ada masalah toh. Nah masalahnya itu di mana kok bisa sampai ingin menggarap seperti itu. Yang di sini kan saya cuma menemukan bahwa di desa Kambitin ini anak-anaknya rutin sholat berjamaah, tapi di sini juga tidak dijelaskan sholat berjamaahnya itu sholat 5 waktu yang mana gitu ya, atau setiap 5 waktu kan belum dijelaskan juga di sini secara detail. Satu, terus yang kedua ciri khas dari lokasi ini juga belum muncul, ciri khas lokasinya. Jangan-jangan di lokasi yang lain anak-anaknya juga rutin sholat berjamaah. Jangan-jangan ya, karena kita menggunakan hipotesis, jangan-jangan di desa yang lain juga sama. Ada nggak misalkan Linda sudah memproyeksikan dari satu desa ini yang anak-anak ini berapa orang sih sebenarnya, 30, 40 orang atau 20 orang. Terus yang sholat berjamaah ini ternyata berapa orang sih, zuhurnya berapa orang, asarnya berapa orang, maghribnya berapa orang, isyanya berapa orang, subuhnya berapa orang. Karena kan di sini Linda mengatasnamakan sholat wajib, dan di definisi operasional mengatakan ini ada sholat 5 waktu.
Nah 5 waktu berarti kan tidak hanya maghrib isya saja ya, tapi sampai kepada subuh juga. Nah jadi kan ini yang ciri khasnya. Beda hanya kalau misalkan di lokasi ini rutin Pak, satu baris itu untuk anak-anak, bukan hanya zuhur sama maghrib Pak, tapi subuh pun ada. Nah ini kan menjadi ciri khas, karena di lokasi lain untuk sholat subuh ini anak-anak jarang ketemu. Tapi kalau misalkan di lokasi Anda teliti ini ada, nah ini kan bisa menjadi masalah utama nih untuk sholat dulu ya, baru sholatnya, belum lagi lokasinya. Dan itu malah bisa terjawab tantangan dari keduanya, baik itu temanya dan juga lokasinya. Silakan dijelaskan. Ya, jadi di sana itu ada sedikit perbedaan. Maka memang di desa lain ada juga anak-anak yang melakukan sholat 5 waktu. Akan tetapi orangnya ganti-ganti, maksudnya itu orangnya tidak itu aja. Kalau yang di desa tersebut orangnya yang saya lihat sejauh ini ada berlima. Jadi kan si anak itu rutin mengerjakan itu dari subuh sampai dengan isya. Memang orangnya itu aja. Nah jadi saya penasaran nih bagaimana cara orang tuanya dalam apakah orang tuanya berperan aktif di dalam menanamkan kedisiplinan salat tersebut. Oke. Soalnya gini ya, ini kita tanya jawab aja gitu ya. Soalnya ketika berbicara tentang peran orang tua dan dikaitkan dengan desa, berarti kan harusnya satu desa. Dan satu desa itu otomatis harus dikalkulasi berapa sih jumlah anak satu desa tersebut, lalu diturunkan berapa sih yang sholat wajibnya. Tapi ketika melihat dengan masalah yang dijelaskan ya, walaupun kan di latar belakang masalah belum ditulis ya, dijelaskan, itu saya malah menemukan ini kok terkesannya bukan desa lagi, tapi sejenis remaja langgar jadinya. Walaupun ya mungkin belum dikatakan remaja langgar ya, tapi cenderungnya malah ke fokus ke langgar, karena Mbak Linda tadi mau memfokuskan kepada 5 mereka yang rutin tadi atau yang rutin tadi. Berarti kok terkesan jadi kenapa nggak sekalian difokuskan ke langgar itu gitu loh. Tapi ini kita lihat lagi penggalian datanya seperti apa. Nah, kerangka teorinya juga Linda nggak memasukkan ya. Nah, karena ini juga masih mungkin buat yang lain ya, baik itu di lokasi ini atau yang masih di jalan atau yang di YouTube lah atau di IG lah, terserah lah. Tolong gunakan buku pedoman skripsi yang ada. Buku pedomannya sudah diserahkan. Ini saya ketemu sudah menjadi ini yang orang kedua ya yang tidak menggunakan, saya sebut aja tidak menggunakan buku pedoman skripsi yang ada, karena coba aja lihat di bagian hipotesis penelitian pada penelitiannya kualitatif, tapi di sini menggunakan hipotesis, bahkan sampai ada statement ada pengaruh positif. Ini kan kuantitatif jadinya. Nah, ruang lingkup penelitian, keterbatasan penelitian ini ada nggak di buku pedoman? Dan yang terakhir adalah penegasan judul. Ini kalau tidak salah di buku pedoman definisi operasional ya. Jadi gunakanlah istilah yang ada di buku pedoman. Terakhir, ya, ada di sistematika penulisan. Di sini ada bab 1, bab 2, bab 2-nya kok malah kajian pustaka. Padahal kajian pustaka ini adalah rangkaian dari bagian awal penelitian atau bab 1 kalau di bagian skripsi ya.
kajian pustaka itu beda loh dengan landasan teori. Jadi kajian pustaka ini masuk di bagian pertanyaan selanjutnya juga sih, apa sih perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lain. Itu yang maksudnya kajian pustaka, mencari penelitian terdahulu ya, kajian terdahulu atau kajian pustaka ini sama gitu. Dan juga ini masih pakai bab 1, bab 3, padahal kita kemarin sudah ada dijelaskan di buku pedoman bahwa yang namanya proposal itu digabung dalam satu rangkaian proposal, belum ada bab, karena kalau pakai bab ini kan sudah jadi skripsi. Oke, teorinya dulu. Sudah ada belum menemukan teori yang digunakan ini apa sih kerangkanya? Karena yang namanya kerangka teori berarti kan cukup ya persatuan itu 1 atau 2 paragraf aja. Jadi kalau kerangka teori ini 1 sampai 2 halaman aja lah semuanya, nggak perlu sampai belasan halaman. Karena yang namanya belasan halaman itu nanti adalah landasan teori. Landasan teori itu teori yang digunakan bisa sampai 30 halaman, 40 halaman gitu. Ya, silakan Linda, teori apa yang dipakai dalam mengkaji proposal ini terkait peran orang tua dalam penanaman kedisiplinan sholat wajib? Ya, jadi di sini memang saya tuangkan menggunakan riwayat kakak. Akan tetapi saya hanya memuat Ya, walaupun belum dimuat kan, misalkan sudah baca-baca lah gitu ya, kayak peran orang tua itu seperti apa sih yang seharusnya gitu ya, menggunakan pendapatnya siapa gitu loh. yang pertama adanya saya memuat peran ayah, lalu yang kedua adanya peran ibu, dan yang ketiga adanya pelaksanaan. Jadi saya hanya memuat 3 yang berperan aktif di dalam keluarga, karena peran seorang ayah
Oke, itu di bagian teorinya ya. Padahal teori itu bisa, kalau sholat 5 waktu ini gampang teorinya. Teori kewajiban sholat aja. Teori kewajiban sholat itu kan sudah dapat satu, bisa langsung kepada hadis ya. Bahwa setiap muslimin berkewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Itu sudah satu untuk sholat 5 waktunya, dan itu yang menjadi dasar. Terus yang kedua adalah kalau misalkan peran orang tua, siapa sih yang berkewajiban untuk mendidik anak? Itu kan peran juga. Bisa menggunakan teori itu, ataupun menggunakan teorinya si siapa ya, yang dikenal dengan teori tabula rasa terkait pendidikan. Jadi anak itu seperti kertas putih yang orang tuanya lah atau lingkungannya lah yang menjadikan dia itu seperti apa nantinya. Nah, itu maksudnya teori yang mau digunakan ketika penelitian. Oke, dan yang terakhir, kajian terdahulunya, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya atau penelitian orang lain. Ada nggak, sudah dicari itu? Tolong, kalau di sini kan belum ada ya, di sini setidaknya ada itu, dan tolong jelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Di sini memang peneliti belum menemukannya, tetapi memang ada sedikit perbedaan, terutama dalam cara orang tua dalam menanamkan kedisiplinan saat tersebut, yang mana di sana orang tua berperan aktif. Sebentar, itu isi skripsi. Peran aktif itu isi skripsi. Jadi yang namanya perbedaan itu, saya mau mengkaji ini loh, saya mau mengkaji ini, mereka kajiannya ini, saya kajiannya itu yang lain. Itu yang perbedaan. Tapi kalau isinya mau yang manapun, kalau isinya itu hampir sama lah, oke lah, hampir sama. Cuman yang jadi perbedaan itu penelitian terdahulu itu membahas tentang upaya orang tua, tapi upayanya itu hanya sebatas upaya saja, tidak ada evaluasi. Ternyata kalau saya di sini lebih yang ingin saya cari bukan hanya evaluasi, bukan hanya upayanya, tapi sampai implementasi dan evaluasinya. Jadi yang akan saya gali ini, orang tuanya sampai mengevaluasi atau enggak. Itu contoh ya, contoh perbedaan gitu. Jadi jangan-jangan sama persis dengan upaya-upaya orang tua yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, hanya berbeda adalah lokasinya saja atau objeknya saja gitu. Mungkin jadi biar dari awalnya sudah ada statement bahwa berbeda loh, penelitian ini dengan penelitian yang lain itu berbeda, bedanya di mana gitu. Jadi memiliki perbedaan, saya pahaminya punya dari orang, di situ peran orang tua dalam menanamkan kedisiplinan sama saja pada anak. Mungkin lokasinya sudah jelas berbeda. Polanya punya saya, peran orang tua dalam penanaman. Jadi di sini saya menegaskan dalam penanaman kedisiplinan salat wajib. Jadi saya menggunakan ada penanaman dan ada salat wajibnya pada anak di desa pemimpin. Itu yang saya kaji. Jadi lebih kepada penanaman ya. Ada nggak, sudah dicek? Berarti ini PR ya, berarti cek lagi terkait penelitian terdahulu tentang penanaman kedisiplinan, menanamkan. Di sini kan penanaman, punya orang Menanamkan.
Menanamkan sama penanaman kedisiplinan sama nggak ya? Cuman beda istilah berarti ya. Otomatis kan yang menanamkan itu seperti apa, penanaman itu seperti apa? Sama sholat wajib. Ya, Sholat artinya aja kalau yang punya orang. punya orang sholat aja. Jadi kan lebih luas. Menekankan ke sholat yang mewakili aja. Oke. Harusnya kita mau berjamaah kalau ini di dan tuh benar. melihatnya di masjid aja. Ya, kalau yang ini makanya tadi kan ulun sudah ada memberikan statement jangan-jangan ke arah remaja langgarnya. Kenapa? Karena di sini yang dari masalah-masalahnya sholat berjamaah di langgar, bukan Di desa. bukan di ini loh, bukan di rumah aja. Kalau penanaman sholat wajib di Iya, rumah bisa pun di bisa. rumah. Tapi kan yang dari tadi kan masalahnya adalah Dilihat sholat dulu wajib nih. di langgar. Iya. Rutinnya tuh ke langgar sampai 5 waktu. Kenapa? Ada itu yang ditekankan banget. Yang Jadi di fokuskan langgarnya. ke langgarnya itu loh maksudnya. Udah gitu nih, ini nih harusnya anaknya ini nih kan diklasifikasikan anak yang anak dari umur berapa misalkan Sampai atau berapa. remaja. Jadi makanya waktu tadi kan kada sampai ke dalam nih masih cukup di bagian masalahnya ini aja mau menegaskan, karena masalahnya ini sebenarnya adalah mereka yang rutin sholat berjamaah di langgar, Langgar, bukan sholat berjamaah, bukan rutin sholat 5 waktunya, wajibnya. tapi sholat berjamaahnya. Iya. Gitu loh, itu yang sebenarnya sih masalahnya di sana. Cuman kan kok melebar-lebar kemana gitu loh. Mungkin itu dulu dari saya, berarti kan perbedaannya adalah penelitian Anda ini lebih difokuskan kepada sholat berjamaahnya, yang mana mereka itu rutin sholat berjamaah di musola atau di langgar. Itu ya, berarti itu tolong catat dan direvisi nanti. Hanya mengambil satu jalan tadi, apakah yang bedanya akan melambat ini? Maksudnya Karena ditambah judulnya itu ya, maksudnya apa, nanti akan merombak. Ini masih belum merubah loh. Ini masih pertimbangan. Ini kan baru ulun. Kan Belum lagi desain pembimbing 2 kan belum lagi nih. Jadi nanti endingnya Masih itu belum. masih belum. Ini kan masih mencari ini masalahnya di mana, penelitian tuh arahnya kemana. Kami ini kan sebenarnya cuma mengarahkan. Mengarahkan itu kan otomatis kalian sudah punya tujuan, masalahnya apa, kalian punya bahan, kami yang mengarahkan. Khawatirnya kalian sebenarnya sih misal mau ke Banjarmasin ya, alatnya ada motor, bisa naik motor, bisa, itu kan alat namanya, tapi arahnya ini kemana, jalannya ketemu nggak? Jangan-jangan mau ke Banjarmasin malah jalan buntok, sampai lewat sih sampai lewat kan Amuntai lewat dulu. Amuntai dulu masih jalan atau Amuntai lewat kan Beraba, ya itu masih aman Berabai. kan? Masih aman. Ini masalahnya bisa sampai lewat buntok Palangka. Nah, itu kan putar sebenarnya oke lah bisa, tapi Ya. kan ada beberapa hal yang seharusnya tidak dilakukan. Ya. Ada beberapa hal yang harusnya tidak diteliti, tapi merambah semuanya Ya. biar fokus gitu loh. Oke, itu dari saya Bu. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Ya, terima kasih Bapak Ketua. Mungkin yang bisa saya tangkap dari Bapak Ketua ini supaya tidak melenceng. Nah, jadi Bapak Ketua ini meluruskan, soalnya ini kan dari segi judul yang Anda angkat itu kan hanya peran orang tua dalam penanaman kedisiplinan sholat wajib. Nah, sedangkan Anda ini kalau sholat wajib ini kan bisa di mana saja, dia di langgar atau di rumah. Nah, jadi supaya tidak melebar, jadi Anda itu fokusnya mau meneliti yang sholat wajib anak-anak yang di langgarnya saja atau di rumah atau keduanya. Jadi kalau misalkan Anda soalnya dari tadi yang saya tangkap dari pemaparan penyaji bahwa yang di
observasi awal atau pengamatan awal penyaji itu kedisiplinan sholat wajib dilanggar, ya kan, di musola, melihatnya di musola anak-anak yang sering sholat wajib di musola, sedangkan berarti itu kan harus ada penambahan di judul Anda, yaitu kedisiplinan sholat wajib berjamaah. Nah, udah gitu pada anak ini kan bisa klasifikasinya kan besar, ada dilihat dari usianya, ada dilihat dari segi biologisnya, misalkan dia sudah balik berarti tidak anak-anak lagi, misalkan itu kan ada klasifikasi, kata anak aja itu kan ada klasifikasinya. Nah, harusnya itu diklasifikasikan lagi supaya nantinya kalau dilihat dari judul ini masih umum, tidak khusus. Kalau umum ini bisa melebar, nantinya yang akan Anda angkat ini bisa melenceng kemana-mana, bisa luas cakupannya, karena tidak ada pengspesifikasian khususnya. Kalau misalnya dikhususkan kedisiplinan sholat wajib berjamaah pada anak usia sekian sampai sekian misalkan, nah itu kan jadi yang Anda teliti yang anak usia sekian. Nah, nanti juga itu memudahkan Anda dalam menentukan sampel yang akan Anda tarik atau yang akan Anda teliti. Misalkan anak usia 5 sampai 10 tahun misalkan di Desa Kambitin RT 1. Nah, ada berapa itu anak usia 5 sampai 10 tahun? Sekalinya ada 20 anak. Nah, berarti yang Anda teliti bisa 10 anak karena populasinya ada 20 anak. Nah, jadi itu dari situ bisa memudahkan Anda dalam meneliti. Ya, mungkin ini itu tadi masukan dari ketua yang bisa saya tangkap. Selanjutnya kita beralih ke pembimbing 2 kepada Bapak Ubaidillah MPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melanjutkan kembali sidang proposal skripsi yang mana atas nama siapa ini? Linda Haryati. Peran orang tua dalam penanaman kedisiplinan sholat wajib pada anak di Desa Kambitin RT 1 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. Langsung saja, ini masalah judul ini yang telah diterangkan atau diberi saran oleh ketua tadi, bahwasanya ini jangan-jangan condong ke ranah kepada sholat berjamaah di musola itu, karena peneliti yaitu saudari Linda Haryati ini melihat yang di musola saja. Di rumah ada yang dilihat? Belum dilihat. Kalaunya di sini harus ada dilihat di rumah. Tidak boleh kalaunya ini sholat wajib saja. Wajib kita melihat anak itu sholatnya disiplin atau tidak di rumah. Observasinya itu kita wajib. Kalaunya ditambah dengan berjamaah, nah itu bisa jadi di musola saja, difokuskan, dipersempit sedikit. Kalaunya tidak ditambah berjamaah di musola, kita harus mencari berapa kepala keluarga di sana, berapa orang tua di sana, anaknya berapa anak, gitu. Kemudian pada anak ini belum ditegaskan lagi di mana, di halaman penegasan istilah. Di sini belum ada definisi anak itu. Anak itu usia berapa yang ingin diteliti di penegasan istilah di sini, ya. Ini harus ditegaskan lagi, anak itu anak usia berapa.
Tegaskan lagi ya di sana. Kemudian ini berarti peneliti atau saudari Linda Haryati ini sudah observasi di sana. Di sana berapa kali? Karena memang dari rumah orang dekat, ini kan biasa kalau yang mau ajan juga, ini kan bisa keluar melihat gitu kan. Berarti yang banyak anak-anak yang sudah melakukan disiplin sholat ini sholat wajib zuhur atau apa? Asar, maghrib, isya, subuh? 5 waktu Pak, dari subuh sampai dengan maghrib. Enggak, yang dilihat, yang sudah dilihat observasi itu kelima waktunya atau bagaimana? Kalau yang subuh belum Pak. Subuh belum. Oh iya ya. Ya berarti itu yang dilihat itu masih berjamaah di masjid. Mungkin waktu-waktu tertentu kali ya. Waktu-waktu supaya tertentu. Baik yang sering banyak tuh kan zuhur atau maghrib Ya. gitu ya. Paling asar, Ya, paling banyak asar. karena TPA. Ya. Ini kan ada TPA, ke TPA agar mendapatkan pemahaman ilmu agama. TPA Jadi, setelah TPA. sekalian itu kalian sholat wajib. Setelah itu kan bagaimana peran orang tuanya itu nantinya. Kemudian lagi masalah rumusan masalah. Nah ini yang kedua, apa faktor yang mendukung orang tua dalam penanaman kedisiplinan sholat pada anak? Ini faktor penghambatnya kira-kira ada atau tidak, Linda? Ada cuma belum dituangkan saja. Itu kan dituangkan belum. Berarti di sini yang dicari itu faktor pendukung saja. Ya, penghambatnya tidak usah dicari jadinya. Kalau di sini mendukungnya saja. Kalau di sini, kalau saran saya itu adalah penghambatnya. Kenapa jadi anak itu tidak disiplin, atau orang tuanya tidak menanamkan, ada salah satu orang tua tidak menanamkan kepada anaknya kedisiplinan sholat berjamaah misalnya, itu harus ada di sana. Sibuk ya gitulah. Nah itulah. Kemudian lagi masalah kalau teori sudah disarankan oleh ketua kita tadi yang sudah panjang lebar. Kemudian ini masalah prosedur pengumpulan data. Ini misalkan cara mengumpulkan datanya itu bagaimana? Kan ada 3, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang pertama ini wawancara. Itu ada pertanyaan-pertanyaan lah sudah yang disiapkan. Sejauh ini belum ada Pak, tapi nanti Jadi bagaimana? Karena peran orang tua apa yang masih dinamakan dalam proses. Masih dalam proses. Wawancaranya itu bagaimana nantinya? Itu wawancaranya. Kemudian observasinya itu bagaimana Anda mau observasi di sana? Ya. Kalaunya kedisiplinan sholat wajib saja. Jadi selain mewawancarai tadi, bisa peneliti langsung ke lapangan melihat bagaimana situasi Lapangannya itu kemana? maksudnya di langgarnya Pak. Berarti ke langgar. Di sini kan ada langgar. Tidak ada langgar di sini. Sholat wajib. Ya, Di sini kan ada aja kedisiplinan sholat wajib pada anak. Sholat wajib pada
anak di desa Kambitin, berarti desa Kambitin berarti berapa anak di sana? Berarti Kelanggar. Setelah Kelanggar siapa yang apa yang diwawancarai? Anaknya kah, orang tuanya? Berarti ada orang tuanya di Langgar. Berarti ke rumah anak yang sholat berjamaah atau tidak? Yang tidak sholat berjamaah tidak usah. Bagaimana? Ini semuanya sholat, semuanya sholat. Berarti itu aja yang diteliti ya. Kalau anunya apa? Judul berarti judul revisi. Iya ya. Wajar tadi lo Arahnya berjamaah. berjamaah. Kalau sholatnya itu tidak dilanggar, kalau sholat wajib ini disiplin harus ke rumah ulang mencari sholat yang tidak berjamaah kelanggar itu. Nah harus ke rumah. Kalau sedikit saja kenapa 2 RT 1 aja? Kan kita bikin Nah ada RT berapa? RT 1 itu berapa anaknya dulu? Kalau 5 aja. Yang lain bujang misalkan. Ya Allah. Yang lain bujang 10 misalkan, yang lain bujang ada. Harus diperjelaskan lah, nanti diperjelas itu. Ya mungkin itu saja Pak Bu Sekretaris, kita kembalikan kepada Ibu Sekretaris. Terima kasih kepada Bapak Pembimbing 2 yang telah memberikan masukan serta sarannya. Selanjutnya mungkin tadi sudah diperjelas oleh Bapak Pembimbing 2 mengenai kejelasan dari masalah dan judul yang diteliti. Judul yang Anda akan teliti nanti silakan didiskusikan lagi dengan Bapak pembimbingnya. Setelah itu nanti baru direvisi. Selanjutnya Tambahan, Bu. kesimpulan. Ya. Dulu. Oh iya, Ya. silakan ada tambahan dari Bapak Ya, Ketua. karena ada beberapa yang ketinggalan. Ya. Mumpung ini lagi revisi, tolong nanti di bagian data itu data yang ingin dikaji itu harus ada. Karena data yang ingin dikaji di penelitian ini belum ada. Apa sih yang mau dikaji? Ya kan, di bagian metode penelitian sumber datanya ada. Ya, sumber data ada dibahas, tapi datanya belum ada dibahas. Masa sumber sudah ada sedang datanya nggak ada? Anak ada, orang tuanya nggak ada, kan salah. Itu. Terus tolong dipertimbangkan juga tadi terkait judulnya, bukan judul sih, masalah yang diteliti apakah memang desa, tapi ini kan kembali saya kembalikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan juga pembimbingnya, apakah desa aja, satu desa berarti kan semuanya, baik itu berarti kan melihat dulu dari seluruh orang tua dan anaknya, anak ini juga anaknya seperti apa gitu ya, atau difokuskan kepada yang sholat berjamaahnya, karena di sini memiliki ciri khas tersendiri sholat berjamaahnya. Di lokasi lain misalkan tidak ada anak-anak yang sholat berjamaah rutin sholat berjamaah. Nah jadi kan poin kuncinya itu adalah rutin sholat berjamaah. Dan ini kan yang menjadi masalah, siapa sih yang berperan di sini? Apakah orang tua saja kah, atau keluarga, atau lingkungan? Atau jangan-jangan semuanya yang berperan? Kalau semuanya berperan berarti kan judulnya tidak lagi peran orang tua saja. Berarti kan apa sih yang istilah yang lebih pas nanti? Jadi ini dipertimbangkan kembali bagaimana penyelesaiannya, otomatis sampai ke belakang. Jadi penegasan judulnya seperti apa,
rumusan masalahnya yang dicari itu apa gitu ya. Berarti ini kan ada penyelesaian secara intens kembali. Makanya tadi di awal saya sudah menegaskan bahwa jangan-jangan ini malah kepada remaja langgar jadinya, remaja langgar, karena mereka yang rutin di langgar tersebut gitu. Ada lagi tadi di bagian penegasan istilah juga yang penanaman tadi belum ada, tolong nanti dipertegas kembali. Tapi ini judulnya juga bakalan berevisi juga gitu ya, bukan ganti judul sih, revisi judul sih lebih tepatnya, karena membahas tentang masalah. Nah, jadi baik itu si Linda ataupun yang lainnya, yang utamanya itu adalah masalah. Kalau ada masalahnya, dosen pembimbing ataupun ketua bisa mengarahkan kamu kemana. Kalau masalahnya yang tidak ditemukan, ini yang bingung. Mau bisa jalan, tapi tujuan jalannya itu apa, kemana? Jadi bingung mau ngapain. Oke, mungkin itu yang dari saya Bu. Tambahan silakan saya kembalikan lagi kepada Ibu Sekretaris. Ya, mungkin sudah bisa dipahami oleh penyaji apa saja yang telah dipaparkan oleh Bapak Ketua Sidang dan juga Bapak Pembimbing 2. Ya, mungkin kita teruskan ke acara selanjutnya, yaitu doa yang akan dipimpin langsung oleh saudari penyaji. Kepada saudari dipersilahkan. Amin amin ya robbal alamin. Acara terakhir yaitu penutup adalah kita tutup seminar proposal skripsi pada siang hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Saya selaku sekretaris dan juga moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.